Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Putri Chayani Pagualan dari Prodi Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema hari ini adalah pacaran yang dilarang oleh Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman Anda terlebih dahulu. Ini Friska dari Madrid. Jadi cinta itu pasti dialami oleh setiap orang, dan oleh karena itu diberikan kepada Allah fitrah kepada kita untuk mencintai apa yang kita sukai, termasuk mencintai pada hal-hal yang kita ingini, cinta kepada Allah, kepada Rasul, pada anak-anak, harta, jabatan ataupun takhta. Dan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 14, dijadikan indah pada pandangan manusia cintaan kepada apa-apa yang diingini, itu wanita-wanita, anak-anak, harta, jabatan, emas, kuda pilihan, binatang ternak dari dunia dan di sisi Allah tempat kembali baik tersebut. Cinta tidak terlepas dari kaitannya pacaran. Atau pada zaman sekarang sering mengatakan bahwa kalau tidak pacaran kita akan ketinggalan zaman atau tidak bisa menikmati keunggulan oleh orang lain. Bahkan anak-anak SD pun sudah berani untuk berpacaran dengan sebutan ayah bunda. Mengapa pacaran dilarang? Karena pacaran bisa menghantarkan kita kepada hal-hal yang tidak baik nantinya atau mendekatkan diri kita kepada zina nantinya. Zina memiliki keberagaman, yaitu bisa dari hati, pikiran, perkataan, ataupun perbuatan yang dapat mengantarkan kita kepada hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabul zina innahu kana fasyiya wa sa'a wa sabila. Dan artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan munkar dan sesuatu jalan yang buruk. Dalam surat Al-Mu'min ayat 5 dan 6, dengan artian Allah menyukai mukmin laki-laki dan perempuan yang mampu menjaga dirinya dan tidak atau menghindari pacaran sehingga terhindar dari perbuatan tercela. Hadis Tirmizi, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali ketiganya adalah setan. Namun setiap remaja akan berpikir bahwa ketika orang tidak mengganggu orang lain, maka pacaran pun sah-sah saja selama masih dapat membahagiakan dirinya. Namun di sisi lain, pacaran memiliki akibat atau ketika hal tersebut terjadi, maka kita tidak dapat menahan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 119, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Dan Al-Maidah ayat 77, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang terdahulu sebelum kedatangan Nabi Muhammad dan mereka tersesat jalan yang lurus. Namun remaja pun kembali berpersepsi atau berpendapat bahwa selama orang tuanya tidak melarang dan mengizinkan, maka hal tersebut sah-sah saja. Namun ingatlah kembali di ayat Al-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan tidak mendurhakai perintah Allah. Bahkan dapat menghantarkan kedua orang tua kita satu langkah ke neraka. Namun ada juga orang-orang yang belum memiliki pasangan atau pacar bisa disebut dengan jomblo. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35 yang artinya sungguh laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatan dirinya, Allah akan menyediakan tempat dan pahala yang besar nantinya. Maka jagalah dirimu dan komitmenmu, karena ketika kita sudah menemui jodoh kita, maka akan Allah pertemukan nantinya dengan cara yang terbaik. Cara supaya mengurangi atau menghindari hal yang dapat mengatakan kita, dan cara supaya mengurangi diri untuk tidak berpacaran atau mendekati hal seperti pacaran, yang pertama adalah tanyakan pada diri apa manfaat itu sendiri, tidak hanya sebagai teman curhat atau pendamping di saat kita sekian. Yang kedua, tautkan cinta kepada Allah dan keridhaannya dengan cara bertakwa.
Yang ketiga, gunakan akal pikiran dengan mencintai sewajarnya, karena mencintai yang berlebihan akan membawa petaka nantinya. Yang keempat, yakinlah bahwa sudah takdir berjodoh, maka akan Allah pertemukan. 5. Ingatlah bahwa hubungan yang serius akan didirikan oleh satu pernikahan atau ikatan yang khusus, walaupun sebagian orang bisa menikah dengan orang yang berjodoh ketika dia berpacaran. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, ketika kita menjaga diri untuk mendapatkan keridhaan Allah, yakinlah bahwa Allah telah menyiapkan kita pendamping terbaik yang akan menemani kita nantinya. Bukan berarti di sini saya merasa diri saya tidak pernah melakukan suatu kesalahan ataupun kelalaian. Karena sejatinya manusia tempat dalam melakukan kesalahan. Namun tidak salahnya untuk kita saling menasehati sesama umat muslim dan menyampaikan suatu pesan walaupun satu ayat. Mungkin teman-teman ada pesan atau suatu hal yang ingin disampaikan kepada penonton nantinya, persilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kepada teman-teman, alangkah baiknya jika kita menjauhi pacaran. Kenapa? Karena kita dapat menjerumuskan orang tua kita terhadap ke neraka. Cukup sekian, terima kasih. Buat kalian masih ada kesempatan untuk merubah diri, karena bukan keadaan yang akan merubah diri selain ketek. Dan terakhir, mendung tidak selalu hujan, pacaran tidak selalu sampai ke pelaminan, dan jomblo tidak selalu kesepian. Terima kasih yang sudah menonton. Mungkin ada kesalahan atau kehilafan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.